Halo, Muhammad Feby di sini, dan di video ini aku mau menceritakan apa sih keunggulan kartu Halo dibanding kartu prabayar biasa. Buat kamu yang merasa pakai kartu Halonya terpaksa atau dulu pernah merasa dijebak masuk kartu Halo atau merasa kartu Halo itu mahal, mungkin kamu harus dengerin video ini biar sedikit merubah mindset kamu sebagai pengguna kartu Halo. Oke. Catatan penting atau garis bawahi, saya di sini tidak bermaksud untuk merubah atau mempengaruhi kamu untuk merubah kartu biasa menjadi kartu Halo. Saya juga tidak dibayar sama sekali dari Telkomsel untuk mempromosikan kartu Halo. Ini benar-benar real testimoni saya merasa terselamatkan karena sudah menggunakan kartu Halo. Apa yang dimaksud terselamatkan? Jadi ceritanya saya pernah ada dalam satu perjalanan dari daerah Jawa Barat ke daerah Jabodetabek. Dan pada saat itu saya pernah berada di posisi di tengah-tengah jalan tol Jabodetabek yang notabene tahu sendiri ya betapa rumitnya jalan di sana kalau misalkan tanpa Google Map. Di tengah jalan di Google Map itu atau di jalan tol itu kuota saya habis. Kalau misalkan nggak pakai kartu Halo, mungkin akan tersesat karena saya sendiri buta banget gitu ya area atau jalan tol yang ada di Jabodetabek tersebut. Nah, karena saya pakai kartu Halo, jadi pada saat itu saya tinggal telepon aja ke 188. Kemudian ada operator yang membantu saya untuk memberikan kuota tambahan pada saat itu juga. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan kartu Halo. Jadi dibilang praktis gitu ya dalam hal pembelian kuota. Kalau misalkan pakai kartu biasa, maka saya harus cari orang ataupun cari tempat untuk beli pulsa dulu atau beli kuota dulu. Dan kebayang itu ada di tengah-tengah jalan tol Jabodetabek yang saya sendiri nggak tahu tuh rest areanya ada di mana. Ataupun mungkin salah belok sedikit, salah keluar tol sedikit, itu udah jauh urusannya lah. Jadi saya merasa sangat terbantu ketika saat itu saya habis kuota di jalan tol. Jadi menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran saya juga. Itu kelebihan kartu Halo. Jadi praktis dalam pengisian kuota ketika kita berada di satu kondisi yang sangat genting. Kemudian kelebihan yang lainnya, kartu Halo sendiri buat saya pribadi ya, saya merasa terbantu atau merasa enak ketika kuota itu datang setiap bulan secara otomatis. Jadi kartu Halo itu tiap bulan itu sudah ada tanggalnya. Entah itu ada yang tanggal 1, beda-beda ya tiap nomor. Ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 6. Jadi kita seolah-olah dijatah gitu. Tiap bulan itu dijatah kuota kamu akan masuk secara otomatis per tanggal-tanggal tersebut. Kalau saya sendiri sih setiap tanggal 20. Jadi ketika tanggal 19 itu kita udah, kita nggak usah beli kuota lagi, toh besok juga kuotanya datang sendiri. Berbeda kalau misalkan kita pakai kartu yang biasa, kartu prabayar biasa, ketika kuotanya habis, maka kita harus cari pulsa ataupun cari kuota, kita harus meluangkan waktu untuk datang atau untuk pergi atau untuk menghubungi orang lain untuk menambahkan kuota kita. Dan kejadiannya kalau misalkan kamu, dan ini juga sering banget aku alamin, ketika kuota kita di kartu prabayar biasa yang beli kuota ke konter habis dan di sana masih ada pulsa. Nah, ini pasti sering kejadian banget ya buat kamu yang bukan pengguna kartu Halo. Kuotanya habis itu biasanya ujug-ujug atau tiba-tiba pulsa kita juga kepotong. Entah itu 10.000, entah itu 20.000, bahkan mungkin bisa kejadian sampai 100.000 pulsa kita tiba-tiba hilang kalau misalkan kita nggak notice kuota kita habis dan kita nggak sempet menonaktifkan data seluler di handphone kita. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana caranya atau apa yang akan terjadi kalau misalkan kita buang kartu Halo kita tanpa laporan ke Grapari. Bagaimana jadinya ya? Saya bahas di video setelah video ini persis.